Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu. Bapak Ibu, satu tujuan kita adalah untuk berdoa dan untuk firman-Nya. Amin. Sebab dengan doa yang dipenuhi dengan kepercayaan akan mendatangkan sukacita yang besar. Ingat, doa orang benar besar kuasanya. Dan kalau kita datang untuk firman Tuhan, kita datang karena firman itu akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita supaya kita dapat menjalani hidup dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Mari, pada kesempatan ini masih berkaitan dengan Natal. Oh ya, saya menyampaikan lagi selamat Natal untuk kita semuanya. Mari kita membaca di dalam Injil Markus 10 ayat 45, ayat yang sangat populer. Mari kita baca bersama-sama yang menyatakan kepada kita bahwa tujuan Allah menjelma menjadi manusia, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita baca bersama-sama ayat ini. Markus pasal 10 ayat 45. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh jelas ayat ini menyatakan kepada kita bahwa tujuan kedatangan Tuhan pertama kali melalui Natal atau kelahirannya sebagai manusia adalah untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk keselamatan umat manusia. Ini adalah anugerah yang sangat besar. Dan ini adalah juga alasan mengapa Natal menjadi kabar kesukaan bagi seluruh bangsa. Mengapa Natal menjadi bukan sekedar kabar baik, tetapi kabar yang terbaik. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Sebab kita tidak dapat hidup tanpa Kristus. Amin. Kalau sesuatu yang olehnya kita bisa hidup tetapi juga kita tidak tergantung, maka itu tidak terlalu penting. Tetapi kalau sesuatu itu menentukan kehidupan kita, maka itu sangat-sangat penting. Demikianlah Yesus. Tanpa Yesus kita binasa, tanpa Yesus kita tidak memiliki pengharapan dalam hidup ini. Itu sebabnya Natal itu adalah kabar yang terbaik bagi kita. Kabar kesukaan besar bagi kita. Nah, mengapa kok sampai Yesus itu datang untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang? Kita tidak boleh salah berpikir, semuanya bukan tentang kita, amin. Tetapi semuanya tentang Tuhan. Ya. Alkitab menyatakan semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahwa sesungguhnya kita ini tidak berharga di mata Tuhan, karena semua orang telah berdosa dan harus mati binasa oleh karena dosa-dosa kita. Tidak ada sesuatu pun dalam diri kita yang menjadi alasan untuk Allah datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Semuanya karena Tuhan. Amin. Alasan Allah menyelamatkan kita bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak untuk diselamatkan, bukan. Bapak Ibu bisa membaca lagi di dalam Roma pasal 3 mulai ayat yang ke-10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah, semuanya telah menyeleweng. Sepak terjang umat manusia itu hanya mendatangkan kehancuran semata-mata, jejak darah yang ditinggalkannya. Bahkan dikatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tapi sungguh luar biasa. Setelah Yesus mengatakan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Jadi motivasi, kalau kita mau bertanya motivasi, kenapa Yesus datang untuk melayani kita dan untuk menyerahkan nyawanya bagi kita, itu bukan karena kita, tetapi semata-mata karena Tuhan adalah baik. Amin. Allah itu adalah kasih, semua karena kasih-Nya. Jadi kita tidak boleh mengangkat diri kita, karena aku penting, karena aku berharga, karena aku hebat, maka Yesus melakukan itu. Tidak. Semua ini terjadi karena kasih Allah. Ingat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya hanya orang-orang yang merendahkan dirinya, yang menyadari dosanya, yang menyadari keterpurukannya, dan yang mau datang kepada Yesus menyambut kasih karunia yang besar itu yang akan diselamatkan. Bukan orang-orang yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya berharga, sehingga dia boleh mengangkat kepalanya, aku tidak membutuhkan juru selamat, aku kok baik-baik saja. Memang aku orang berdosa, tetapi aku baik-baik saja. Bapak Ibu, kalau kita baik-baik saja, kita bukan manusia berdosa seperti yang Alkitab nyatakan kepada kita, maka kita tidak membutuhkan juru selamat. Tetapi karena kita tidak baik-baik saja, karena kita hidup dalam kegelapan, karena kita hidup dalam keberdosaan, karena kita sudah ada dalam bayang-bayang maut, kita hidup di bawah murka hukum Allah, maka itu sebabnya kita datang kepada Yesus untuk merangkul kasih karunia itu, memeluk kasih-Nya yang besar itu, dan menerimanya dengan iman, sehingga kita boleh diselamatkan. Amin. Semua semata-mata karena kasih Tuhan. Semua semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya suka lagu lama, jarang dinyanyikan. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Siapa kita? Kita orang berdosa. Tapi mengapa Tuhan mau datang melayani dan memberikan nyawanya? Itu karena Tuhan adalah kasih. Amin. Dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dia menyelamatkan kita supaya kasih-Nya dinyatakan kepada manusia. Dan supaya manusia memahami betapa besar kasih-Nya kepada kita. Mengapa Tuhan menyelamatkan kita? Supaya kemuliaan-Nya semakin hari semakin besar. Tidak ada yang lebih mulia dari tindakan Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Supaya olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, berbicara mengenai anak manusia datang untuk melayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat bahwa hidup untuk melayani itu adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab dengan sungguh untuk mengertinya, maka kita akan melihat bahwa hidup untuk melayani adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan itu juga yang diteladankannya, itu juga yang diperagakannya. Baik kepada murid-muridnya maupun kepada para pendengarnya pada waktu itu. Orang-orang yang mengikuti Dia, bahkan untuk kita sekarang. Yesus mengajar kita supaya kita hidup untuk melayani. Dan Dia memberikan teladan yang sangat besar, yang sangat indah tentang bagaimana kita harus melayani. Perhatikan ayat yang sangat luar biasa ini. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan dosa manusia. Nah, kalau Yesus datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa manusia, maka sebagai murid-muridnya, sebagai pengikut-pengikutnya, maka kita harus meneladani Dia. Amin. Amin. Kita harus mengikuti ajarannya. Kalau guru kita melayani, maka sebagai murid-muridnya kita harus melayani. Kalau guru kita memberikan nyawanya, maka kita sebagai murid-muridnya juga kita harus rela memberikan nyawa kita untuk tujuan kehendaknya yang mulia itu.
Saudara, tidak mungkin murid atau mengaku murid tetapi tidak mengikuti teladan gurunya. Tidak mungkin kita mengaku murid tetapi kita tidak mengikuti ajaran gurunya. Jadi kalau Yesus itu melayani, kalau Yesus itu memberikan nyawanya, maka sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai murid-muridnya, kita harus melayani dan harus rela memberikan nyawa kita untuk tujuan Allah yang besar itu. Amin. Ingat firman Tuhan yang saya sampaikan minggu yang lalu. Kalau kita tidak tetap di dalam firman-Nya, maka kita bukanlah murid-murid Tuhan. Makanya Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, tetapi ternyata imannya bukan iman yang hidup, bukan iman yang menyelamatkan. Ketika itu Yesus berkata, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi melayani itu adalah jalan hidup yang harus ditempuh oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa kita menolaknya. Kalau kita sungguh-sungguh Kristen, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengikuti Yesus, maka hidup kita adalah untuk melayani. Bahkan pada titik tertentu kita harus rela memberikan nyawa kita untuk tujuan Allah. Ingat kata Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bapak Ibu coba perhatikan, Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah harus menjadi seorang pelayan. Barang siapa yang ingin jadi besar, hendaklah ia yang melayani. Ini jalan orang-orang percaya. Kalau kita mau jadi besar, kita mau jadi terkemuka di hadapan Tuhan, harus melayani. Ya, ingat dua orang murid itu berkata, Guru, ingatlah aku, kalau engkau nanti sudah memerintah, biarlah aku di sebelah kirimu dan saudaraku di sebelah kananmu. Yesus menegur apa? Kalau engkau mau jadi besar, kalau engkau menjadi terkemuka, engkau harus menjadi pelayan bagi semuanya. Jadi jelas bahwa melayani adalah jalan hidup yang harus ditempuh oleh murid-murid Tuhan. Kemudian kalau kita mau menerima upah yang besar di surga, kita harus melayani. Saudara, keselamatan itu adalah anugerah, keselamatan adalah kasih karunia. Tetapi upah itu juga ada. Ingat pujian lama, upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu. Melayani. Seorang hamba yang melayani Tuannya dengan baik, seorang hamba yang bekerja sesuai dengan kehendak Tuannya, maka ketika Tuannya datang, maka ada upah yang diberikan kepadanya. Sabaslah, hei hambaku yang baik, masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu. Mau upah yang besar? Mau mahkota yang mulia itu? Jalan hidup yang harus kita tempuh adalah melayani. Makanya ingat pujian lama itu, melayani, melayani, lebih sungguh. Dalam segala hal usahakan kita mengambil kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Karena itu jalan untuk menjadi terkemuka, itu jalan untuk menerima upah di surga. Lihat kata Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman dan aku telah mencapai garis akhir. Dia berkata apa? Sebagai pengikut Kristus, aku telah hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Sebagai rasul yang ditetapkannya, aku melayani seperti yang dipercayakan kepadaku. Aku tidak berhenti sampai aku mencapai garis akhir. Dan dia berkata apa? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Haleluya. Saudara, semua orang yang percaya Yesus akan masuk surga, tapi tidak semua orang mempunyai upah yang sama. Sekarang aku tersedia bagiku mahkota kebenaran. Tidak hanya bagiku, tetapi bagi semua orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Bagi semua orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ingat kata Tuhan Yesus bahwa, maaf kata Paulus, pada zaman akhir Tuhan akan datang untuk menghakimi setiap orang dan memberikan upah yang sesuai dengan perbuatannya. Saudara, nanti kita dihakimi bukan untuk masuk surga, tapi kita dihakimi untuk menerima upah kita. Karena di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, bagi semua orang yang ada di dalam Yesus, tidak ada lagi penghukuman bagi dia. Amin. Coba baca supaya Bapak Ibu diteguhkan. Roma pasal 8 ayat 1. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nanti kita dihakimi untuk apa? Untuk upah, saudara. Makanya kata Tuhan Yesus apa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kumpulkanlah harta di surga, bukan di bumi. Jadi seberapa banyak kita mengumpulkan harta di surga, demikianlah kekayaan kita di dalam kerajaan surga. Nah itu, upah kita maksud saya. Upah kita. Jadi kita bukan melakukan kebaikan untuk selamat, bukan. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh karena anugerah dan iman, kita dipanggil untuk hidup dalam perbuatan baik. Dan tatkala kita setia melakukannya, upah besar menanti kita. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, itu tidak akan sia-sia. Ingat, ketika Tuhan memisahkan kambing dan domba, Dia berkata kepada mereka masing-masing, kepada domba Dia berkata, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Terimalah upahmu, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan, kapan aku memberi engkau makan? Kapan aku memberi engkau minum? Kapan aku memberi pakaian kepadamu? Apa kata Tuhan Yesus? Apapun yang engkau lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan ini, engkau melakukannya untuk aku. Amin. Tetapi kepada kambing, saudara, mereka dicampakkan dalam penghukuman sebab ketika aku lapar, engkau tidak aku memberi makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Kapan Tuhan engkau lapar dan aku harus memberi engkau makan? Apa saja yang tidak engkau lakukan untuk orang-orang lemah ini, untuk orang-orang yang membutuhkan ini, engkau tidak melakukannya untuk aku. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam konteks pelayanan, melayani Tuhan, melayani sesama, itu akan diganjar dengan upah yang sangat besar. Itu sebabnya Paulus berkata, bertekunlah di dalam Tuhan. Setialah di dalam Tuhan, sebab jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari sekali lagi, bahwa Yesus mengajar kita untuk hidup melayani. Yesus memberi teladan yang sangat indah untuk kita melayani. Dan karena Yesus melayani, maka sebagai murid-muridnya, melayani adalah harus menjadi jalan kehidupan kita. Tidak ada seorang pun akan menjadi besar tanpa menjadi seorang pelayan. Tidak akan ada upah yang besar tanpa kita melayani Tuhan. Dan ingat, apapun yang kita lakukan dalam konteks pelayanan, itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Itu tidak akan pernah sia-sia. Selanjutnya, kalau melayani itu sangat penting, maka kita harus mempunyai keinginan, kemauan dan semangat untuk melayani. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang mau melayani ya? Siapa yang mau benar-benar melayani Tuhan dan melayani sesamanya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab menunjukkan kepada kita, ternyata tidak semua orang yang mengaku percaya mau hidup untuk melayani. Ini realita yang harus menjadi peringatan bagi kita. Tidak semua orang yang mengaku percaya Yesus mau hidup untuk melayani.
Sesungguhnya kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Semua orang percaya itu hamba Tuhan. Maka kalau kita tidak mau melayani, maka kita bukan hamba Tuhan. Karena jati diri kita tidak hanya ditentukan oleh pengakuan saya hamba Tuhan, tetapi dari realita kenyataan hidup, apakah kita sungguh-sungguh sedang melakukan tugas pelayanan itu. Saudara, kalau orang mengaku, saya seorang budak, harus dilihat kalau zaman dulu budak itu dicap, saudara. Entahkah dicap di sini, entahkah dicap di sini, ada tandanya. Budak pasti tangannya kasar, saudara. Budak pasti tangannya kasar. Kalau saya seorang hamba tapi tangannya halus, pundaknya halus, saudara ya, telapak kakinya halus, wah ini bukan budak ini. Pasti dia tidak pernah kerja keras. Kalau yang namanya orang melayani itu ada tanda-tandanya, saudara. Saya nggak perlu memuji istri saya, dia seorang yang giat melayani sesuai dengan bidangnya ya tentunya. Nanti satu waktu kalau sudah kita bisa berjabat tangan lagi, jabat tangan istri saya, nggak sehalus yang diharapkan. Tangannya kasar, saudara, tebel tuh kulitnya. Makanya dia kalau menggoda saya, dia pegang tangan saya. Cek halus sih, Rek. Cowok apa cewek ini? Lawang yang dipegang ini keyboard, saudara ya. Saya nggak pegang cangkul. Kalau saya pegang cangkul, tapi bekas-bekas cangkul masih ada ya, sisa-sisa apa namanya orang bilang tuh kapal ya. Ada di sini. Orang akan ketahuan dari tanda-tanda dalam tubuhnya. Ya, seorang pesilat ya, seorang karateka yang sungguh-sungguh, lihat aja, tangannya bendol gede di sini, ya. Karena dia pukul samsak. Kalau saya mau pura-pura hati-hati sama saya, tangan halus kayak gini, mau dia apanya, saudara, ini halus sekali. Tapi kalau untuk itu tangan kita harus halus, amin. Amin. Kita nggak boleh memukul, nggak boleh menganiaya. Kan seperti itu. Gitu. Jadi siapa yang mau melayani? Ternyata tidak semua orang yang mengaku Kristen itu mau melayani. Dan kalau kita tidak melayani, sekalipun kita mengaku Kristen, maka apa yang kita lakukan itu menyangkali pengakuan kita. Makanya mari kita melayani Tuhan. Amin. Amin. Karena anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jangan hanya puas sekedar menjadi seorang partisipan, saudara. Karena hakikat kita adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah murid-murid Yesus yang melayani. Seorang guru tidak akan seorang murid tidak akan melebihi gurunya, tetapi dia akan menjadi sama seperti gurunya. Kalau gurunya pelayan, ya kita pelayan lah. Amin, Bapak Ibu. Kalau gurunya menyerahkan nyawa, kita akan menyerahkan nyawa. Kita nggak akan pernah melebihi Yesus. Kalau gurunya menderita, murid-muridnya juga menderita. Kalau gurunya pikul salib, maka kita harus juga memikul salib kita. Makanya kata Tuhan Yesus, barang siapa tidak menyangkal dirinya, tidak memikul salibnya dan mengikut dia, maka kita tidak layak menjadi murid-muridnya. Ini adalah panggilan kekristenan kita. Saya juga melihat realita bahwa orang yang ingin melayani saja belum tentu dapat melayani. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Sebab melayani itu bukanlah tugas yang mudah. Melayani itu bukan tugas yang ringan, tugas yang berat. Bahkan di dalam persekutuan orang-orang percaya yang dapat melayani itu adalah orang-orang yang memiliki hati untuk melayani. Amin.
Nah, kalau kita nggak punya hati untuk melayani, kita tidak akan pernah dapat melayani. Kemudian juga dia memiliki iman yang kuat untuk melayani. Tanpa hati untuk melayani, tanpa iman yang kuat untuk melayani, kita tidak akan pernah dapat melayani. Dan seorang yang memiliki hati untuk melayani, yang memiliki iman yang kuat untuk melayani, maka dia harus diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani, karunia-karunia pelayanan, supaya dia dapat melayani Tuhan, supaya dia dapat melayani sesamanya. Saudara, melayani itu tidak selalu, pelayanan kita itu tidak selalu diterima dengan baik loh oleh orang lain. Seperti Tuhan Yesus, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Saudara, kalau saudara mau berbuat baik, ditolak, tidak dihargai, masih punya hati untuk melayani, masih punya iman yang kuat untuk melakukannya, masih mau melakukan yang terbaik seperti Yesus. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolaknya. Dia datang kepada dunia, dunia tidak mengenalnya juga. Itu sebabnya dia mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi dibutuhkan hati, dibutuhkan iman, dibutuhkan karunia-karunia rohani, dan dibutuhkan kesetiaan sekalipun mungkin pelayanan kita tidak dihargai. Ya, tidak orang memberikan pujian, mengatakan yes, good job, misalkan begitu. Ya, bahkan mungkin orang mengejek, kita tetap melakukan seperti Yesus, ditolak, dihina, dipukul, disiksa, tapi dia tetap setia karena dia punya hati hamba. Dan inilah yang menyebabkan dia dikaruniai nama di atas segala nama. Sehingga satu waktu semua lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan, dan semua lutut akan bertelut menyembah dia. Dibutuhkan hati yang mau melayani, dibutuhkan iman yang kuat untuk melayani, karena itu bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang mudah. Dan kita harus diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani, karunia-karunia pelayanan untuk kita bisa melayani Tuhan. Mengapa tidak semua orang bisa melayani? Sebab orang-orang yang melayani adalah orang-orang yang rela, yang komitmen untuk memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk orang lain. Amin. Nah, ini yang lebih sulit lagi. Memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk orang lain. Yakinlah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mau mengikut Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mau melayani, kita memiliki hati untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, dan kita mempunyai iman yang kuat untuk melakukannya, Tuhan pasti memperlengkapi kita dengan karunia-karunia rohani untuk melakukan pelayanan itu. Amin. Yang penting miliki hati. Beriku hati, amin, untuk memuji, beriku hati untuk menyembah, beriku hati untuk melayani, beriku kekuatan untuk melayani. Nah, mari kita melihat lebih jauh lagi mengenai teladan Yesus, ya, dalam melayani. Bagaimana dia sebagai pribadi pencipta langit dan bumi, mau melayani. Ini luar biasa. Pencipta langit dan bumi, dia adalah Allah tetapi mau melayani. Dan bahkan mau memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Mari kita melihat bagian-bagian terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kita saat dia melayani kita dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat hal terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah kasihnya. Amin. Kasihnya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Jadi kasihlah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita yang tidak layak, kita yang seharusnya mati binasa. Tidak ada sesuatu yang baik sedikit pun yang dapat kita tawarkan kepada Tuhan untuk melakukan kebaikan pada kita. Semua karena kasih Allah. Dan ini hal terbaik yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah kasih-Nya. Bapak Ibu, ini kasih yang sangat spesial. Ini kasih yang sangat khusus bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh dikasihi Tuhan, itu berkat yang terbesar yang dapat kita miliki dalam hidup ini. Amin. Kasih. Hanya kasih yang memungkinkan Bapa untuk memberikan anaknya kepada kita. Hanya kasih yang memungkinkan Yesus untuk memberikan nyawanya bagi kita. Tanpa kasih, tidak akan dia melakukan itu. Dan itu semua hanya dimungkinkan karena Allah adalah kasih. Kalau Allah bukan kasih, nggak akan bisa itu terjadi. Coba lihat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Allah adalah kasih. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita mau menjalani kasih sebagai jalan hidup kita, maka kita harus mau mengasihi. Amin, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin akan memberikan yang terbaik kalau kita tidak mengasihi. Semua orang bisa memberi, tapi kalau motivasinya bukan kasih, tidak akan pernah dia memberikan yang terbaik. Mengapa seorang ayah, seorang ibu rela memberikan apa saja untuk anak-anaknya? Itu semua karena kasih. Kalau orang sudah memberi yang terbaik, kita tahu orang itu mengasihi. Tapi kalau sekedarnya saja, saudara, memberi itu tidak harus uang ya, tidak harus materi ya, tapi memberi hormat. Kalau kita sungguh-sungguh menghormati gembala kita, misalkan kita mengikuti apa yang ditetapkannya, kita menghormati, tidak melanggarnya, itu kasih. Kalau kita masih melanggar, kita masih main-main dengan keputusannya, ya kita nggak sungguh-sungguh mengasihi. Nah, bagaimana kita dengan kita? Kita harus mau mengasihi, sebab itu adalah hukum Tuhan yang dirangkum dari seluruh Alkitab, dari seluruh firman Allah. Kata Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hartamu. Bapak Ibu, mengasihi Tuhan itu dengan segenap hidup kita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Yang terbaik dari hidup kita itu apa, saudara? Semuanya. Yang terbaik itu semuanya. Semua ini milik Tuhan. Amin.
Semua pemberian Allah. Kalau kita hidup itu karena Tuhan. Kalau kita bisa selamat itu semua karena Tuhan. Makanya ingat di surga saudara, 24 tua-tua yang terima mahkota, kalau mau menyembah Tuhan bagaimana? Mereka melemparkan mahkota. Mereka memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Mahkota itu dilemparkan saudara. Mereka tersungkur dan melemparkan mahkotanya. Maksudnya apa? Mempersembahkan seluruh kemuliaan untuk Tuhan. Dengan segenap hidupmu. Semua untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Saudara, kita makan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita minum. Kita bekerja. Kita melakukan apa saja, kita persembahkan sebagai hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian, dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Menarik di sini, kenapa tidak ada perintah kasihilah dirimu sendiri, tapi kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Sebab mengasihi diri sendiri itu menjadi keahlian kita masing-masing. Saudara, mengasihi diri sendiri itu tidak perlu diperintahkan. Semua orang itu ahli mengasihi dirinya sendiri. Nah, sebagaimana kita mengasihi diri kita, demikianlah kita harus mengasihi sesama kita. Amin, Bapak Ibu. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, apakah kita bisa mengasihi seperti kasih yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita? Jawabannya bisa. Sebab Yesus telah mengaruniakan kasih-Nya di dalam hati kita. Amin. Yesus telah mengaruniakan kasih-Nya melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Kata Rasul Yohanes, kalau kita tidak mengasihi, kita menipu diri kita sendiri. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Amin. Siapa yang menuruti perintah-perintah Tuhan? Dialah yang mengasihi Tuhan, dialah yang mengasihi sesamanya. Ini harus menjadi jalan kehidupan kita. Hal terbaik apalagi yang Tuhan berikan bagi kita? Hal yang terbaik adalah nyawanya. Amin. Nyawanya. Tidak ada yang lebih berharga dari apapun di muka bumi ini selain nyawa kita sendiri, selain hidup kita sendiri. Kita akan mau memberikan apa saja supaya nyawa kita selamat, saudara. Makanya kalau film-film dulu, mau harta atau mau nyawa, orang pasti pilih nyawa, saudara. Nyawa itu hal yang sangat berharga. Dan Yesus telah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu pemberian terbaik, itu hadiah terbaik bagi kita. Itu sebabnya sukacita Natal yang sesungguhnya bukanlah kado yang diberikan oleh orang-orang yang kita kasih berupa barang-barang ataupun apapun juga. Tetapi kado yang terbaik bagi kita adalah kasih Allah bagi kita dan nyawanya yang telah diserahkan bagi kita sehingga kita memiliki pengharapan untuk masuk surga. Amin. Itu adalah pemberian yang sangat-sangat besar, yang terbaik dari Tuhan. Dan Yesus juga mau supaya kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan yang kedua dikatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berikan hidupmu kepada Allah, nyawamu kepada Allah. Saudara, pemberian terbaik yang kita terima dari Tuhan adalah kasih-Nya, nyawanya. Dan itu cukup bagi kita. Amin. Dan bahkan sekalipun iman kita kepadanya menuntun kepada penderitaan, menuntun kepada penganiayaan, kita tetap setia mengikuti Dia. Sebab hanya Dia yang telah memberikan yang terbaik bagi kita. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah
Keuntungan dengan konotasi apa? Aku berikan hidupku untuk Kristus, bahkan kalau aku harus mati karena aku mengikut Tuhan, itu adalah satu keuntungan. Nyawa. Hal yang berikutnya apa, saudara? Kemuliaan, saudara. Kemuliaan Tuhan itu diberikan untuk kita. Maksudnya saya begini, dia telah menyerahkan seluruh kemuliaannya. Dia tidak mempertahankan statusnya sebagai Allah untuk rela menjelma menjadi manusia. Filipi pasal 2. Ini perlu kita baca untuk menguatkan kita semua. Filipi pasal 2. Demikian firman Allah. Jadi mulai ayat yang ke-5 saja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Dan ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Bapak Ibu mau menjadi yang terkemuka? Mari kita melayani Tuhan. Amin. Yesus ditinggikan karena dia mengasihi. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia telah merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Ini hal terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Kematiannya itu menunjukkan bagaimana dia Allah yang rela merendahkan dirinya, menjadi manusia dan menderita sampai mati. Dia mati bukan karena kesalahannya sendiri, bukan karena dosanya. Sebab dia adalah kudus. Dia mati karena memikul dosa-dosa kita. Itu pemberian terbaik yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Hanya orang-orang yang tahu ini yang akan benar-benar sujud menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab jika bukan karena kasih, karena nyawamu yang telah kau serahkan, pengorbananmu yang besar, kami tidak akan ada di sini. Lalu bagaimana dengan kita? 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Yesus melepaskan itu semua dalam pengertian dia merendahkan dirinya dan menambahkan dalam kealahannya kemanusiaan, saudara, supaya dia dapat memikul dosa-dosa kita. Maka bagi kita, saudara, kita harus juga merelakan apa yang berharga, apa yang kita miliki untuk menjangkau mereka-mereka yang membutuhkan kita. Amin. Saudara, tidak ada yang salah dengan menjadi kaya. Seorang kaya yang masuk neraka itu, kenapa dia masuk neraka orang kaya ini? Karena dia menutup pintu hatinya untuk Lazarus. Lazarus tiap hari ada di pintu gerbang rumahnya, memohon sekerat roti untuk mengenyangkan perutnya. Dia yang sakit dengan begitu banyak borok di tubuhnya, bukan roti yang diantar. Apalah artinya sepotong roti untuk orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu ini, yang selalu makan pesta, saudara. Kenapa? Tidak ada yang salah dengan menjadi kaya, tetapi dia menjadi pelit dan menjadi hidup untuk dirinya sendiri. Ada orang-orang yang membutuhkan sedikit saja dari apa yang dia punya, dia tidak bisa memberikannya. Lalu ketika dia berkata kepada Abraham, Bapak Abraham, aku lihat Lazarus bersama-sama dengan engkau. Ya,
Anakku, ingatlah selama engkau di bumi, engkau menikmati segala sesuatu yang baik, tetapi Lazarus tidak. Dan sekarang Lazarus menikmati semua yang baik di sini, dan kamu menderita di sana. Tidak salah menikmati yang baik di atas muka bumi ini, sebab Yesus berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan menganugerahkan segala sesuatu untuk kita nikmati. Tetapi mari kita jangan menjadi hanya kaya untuk diri kita sendiri, tetapi kita kaya di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang bisa kita beri? Saudara, memberi tidak membuat kita menjadi miskin. Karena seorang penabur tidak akan pernah kehabisan benih. Tuhan itu mau memberkati semua orang melalui anak-anaknya kita. Dan kalau kita mau dipakai untuk menjadi berkat, Tuhan akan tambahkan berkat. Ayo, bagi. Ya masa Tuhan Yesus mau datang, saudara, tiba-tiba datang turun, dodok-dodok, ini bawa kalkun goreng. Yesus datang dodok-dodok. Enggak, Yesus dodok rumah-rumah itu melalui kita orang-orang percaya. Amin. Amin. Makanya kalau kita memiliki sesuatu untuk kita berikan, tetapi kita menutup hati kita untuk orang-orang yang membutuhkan, tidak mungkin kasih Allah dalam diri kita. Sebab Yesus telah memberikan kasih-Nya, nyawanya, semua Dia berikan. Demikianlah kita murid-muridnya. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu. Kok sih ada yang terakhir ya? Mari kita komitmen melayani dengan karunia-karunia rohani yang ada pada kita. Amin. Ini yang akan jadi berkat, saudara. Coba Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Perhatikan firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Melayani sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, itu sebabnya penting sekali mengenal apa ya yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Apa yang Tuhan kita perlu mengeksplor apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena setiap orang menerima karunia rohani. Dan ketika Bapak Ibu, Saudara mengerti, oh Tuhan mengaruniakan saya ini untuk melayani, lakukan itu dengan kasih dan iman, bahkan dengan pengorbanan. Amin. Amin. Saudara, cari. Jangan melayani bukan berdasarkan karunia yang ada pada kita. Saya kadang kalau ngecek TikTok saya itu, ada TikTokan lucu ya yang ngeprank itu. Jadi ada cowok ganteng itu, dia bawa gitar, di depannya ada cewek sama-sama di tempat makan itu. Apa baiknya engkau? Lalu karena itu menjengkelkan pendengarnya, dia balik, yang cewek itu dia pukul. Bung! Suaramu tuh mengganggu saya. Maksudnya mungkin mau melayani, menghibur, tapi enggak iso nyanyi kok dipaksakan nyanyi, saudara. Tapi akhirnya ngomong sampai pukul-pukul meja, mau ngomong baik-baik, kemudian dia nyanyi yang enak, yang bener-bener. Lalu mbaknya mulai, so sweet, foto bareng dong. Saudara, kadang-kadang ini saya mau jadi penerima tamu aja tante, tapi galak saudara. Wah, tamu nih wedi, siapa terima tamu? Mulai aja aku. Ya, tapi semua orang Kristen pasti tidak galak, amin saudara. Ini hanya contoh saja. Wah, saya ini mau memasak, tapi masak kasinan, kepedesan, kekecutan.
Ya cari talentanya apa yang cocok, saudara ya. Bunda Evi, saya mau jadi song leader, iya. Tapi falas-falas, saudara. Gimana kalau begitu? Ya, saudara, saya dulu diajar seperti ini. Explore semua yang ada padamu, lakukan semua yang Tuhan beri kesempatan. Lalu tanya sama orang-orang yang di sekitarmu, ya apa aku tadi? Fales. Coba lagi. Aku wis latihan, wis kursus di Bunda Evi. Ya apa? Gak enak. Oh berarti itu bukan talenta saya. Cari yang lain, saudara. Karena talenta kita berbeda-beda. Amin. Jangan maksakan diri pada pelayanan yang bukan di bidang kita. Saya pernah dulu diundang retreat. Maaf ya saya cerita ya. Ini kan kayaknya kalau begini kita bisa lama gitu loh ya. Saya diundang di Jakarta untuk sebuah retreat. Saya membawa sesi sampai 3-4 sesi gitu. Saya memang punya tipe mengajar seperti ini. Terakhir mereka tutup dengan KKR. Pak Doni, altar call ya. Saya nggak pernah melakukannya. Altar call ini orang harus dipanggil ke depan. Saya memang nggak tipe-tipe seperti itu, saudara ya. Saya bukan pengkhotbah yang karismatik gitu. Enggak, ya saya begini orangnya. Tapi saya tidak membela diri, kalau tidak mau belajar tidak begitu. Nah, saya tidak bisa. Enggak, altar call. Saudara, setelah saya khotbah, ya tentunya khotbah saya seperti ini ya, karena tipe saya begitu. Lalu angkat lagu pujian, saya paksa-paksakan untuk mengangkat suasana, maju ke depan. Tak satu pun yang maju ke depan. Saya nggak bisa coba-coba seperti pendeta-pendeta yang kalau altar call, kok bisa ya? Lalu jawaban saya, bukan talenta saya, bukan karunia saya. Amin. Makanya tidak pernah kan saya manggil Bapak Ibu untuk maju ke depan. Saya ngerti itu bukan bidang saya. Tapi saya coba menyajikan pemberitaan firman sesuai yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Dan sejak saat itu membekaslah. Sampai sekarang saya masih merasa malu. Sampai sekarang. Kalau saya ingat peristiwa itu saya masih malu sampai sekarang. Makanya mari kita melayani sesuai dengan karunia yang dipercayakan kepada kita. Amin. Sama-sama kita